Ustadz Yusuf Mansur berhasil menerangkan nilai-nilai sedekah, berhasil menerangkan pengetahuan nilai-nilai sedekah ini kepada publik, kepada halayak ramai, kepada masyarakat luas dengan bahasa yang mudah difahami, terutama oleh kalangan perkotaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah atau memberikan sebagian hak kita kepada orang lain dengan motivasi ibadah dan peduli kepada sesama, ini mulia, tindakan yang mulia dalam agama berpahala. Dalam konteks kehidupan ini keramat. Jadi memberi itu hakikatnya menabung, memberi kepada orang lain itu hakikatnya menabung untuk diri sendiri. Ini ajaran agama dan sudah dibuktikan oleh para pendahulu dan masyarakat kita. Kata kuncinya, memberi, bersedekah itu keramat dalam kehidupan. Menarik ini. Jadi memberi kepada orang lain dengan persembahan, diniatkan persembahan kepada Allah kepada Tuhan, ini keramat dalam kehidupan. Produknya adalah akan ada kemungkinan keberuntungan yang tak terduga, kemungkinan keberuntungan keselamatan yang tak terduga. Ini yang disebut sebagai perisai. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menjadi perisai bagi diri kita, diri seseorang, dan diamankan, dijauhkan dari bala. Ada kemungkinan keberuntungan keselamatan yang tak terduga. Ini sedekah. Memang ada ritual di luar sedekah yang juga memiliki produk yang sama, seperti berdoa, sholat malam, menjaga hati, pikiran, ucapan, dan seterusnya. Tetapi sedekah memiliki kualitasnya sendiri, memiliki pengaruhnya sendiri, memiliki energinya sendiri. Bahkan ketika saya di pondok pesantren Al-Ma'ruf Bandung Sari, Kiai Haji Ahmad Khalil Karim itu bercerita bahwa dengan bersedekah, dengan menjadi pribadi yang filantropis, orang Jawa bilang itu pribadi yang loman, dari kata lomo itu dermawan, itu cukup untuk menciptakan keturunan yang baik. Bayangkan ini. Jadi dengan dermawan, dengan menjadi pribadi yang ringan tangan menolong orang lain, itu cukup sebagai sarana untuk melahirkan, menciptakan, mengkader generasi keturunan yang baik. Dikisahkan ada seorang ulama harismatik di tanah Jawa ini, sangat harismatik, dan melahirkan santri, murid terbaiknya yang juga harismatik. Kemudian santri ini melahirkan santri yang juga karismatik. Itu kiai pertama tadi itu dicetak oleh keluarga yang dermawan, yang sebetulnya seorang nelayan. Saya belum, mungkin lain kali akan saya sebut, tapi di video ini saya belum menyebutnya dulu. Jadi kiai harismatik ini dicetak oleh keluarga, pasangan keluarga yang dermawan, yang dia dalam kesehariannya itu biasa, sebagaimana masyarakat biasa, tidak ada yang istimewa. Satu-satunya keistimewaan yang dimiliki ini adalah kedermawanan. Dikisahkan keluarga ini ketika menangkap ikan dari laut, itu diambil yang terbaiknya untuk diberikan, disedekahkan kepada kiai paling harismatik di tempat itu. Jadi yang terbaik ini diberikan dulu kepada orang alim, orang yang dalam pemahaman keluarga sederhana tadi itu sebagai pribadi yang memiliki level paling mulia dalam pandangan dia, itu orang alim. Maka dari sedekah ini, kualitasnya mampu memproduksi anaknya menjadi orang alim. Sehingga bisa disimpulkan, kalau kita itu peduli kepada sesama, maka kita dan generasi kita dijamin tidak kelaparan. Kalau kita peduli, bersedekah, dan dermawan kepada orang cerdik pandai, anak kita akan menjadi cerdik pandai.
dan seterusnya. Kata kuncinya, sedekah itu keramat. Nah, sampai kemudian saya mengamati ada fenomena menarik. Konsep sedekah yang keramat ini dikemas oleh seorang pendakwah yang agaknya kita tahu, yaitu Ustadz Yusuf Mansur atau Ustadz YM. Dalam pandangan saya, Ustadz Yusuf Mansur berhasil menerangkan nilai-nilai sedekah, berhasil menerangkan pengetahuan nilai-nilai sedekah ini kepada publik, kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas dengan bahasa yang mudah difahami, terutama oleh kalangan perkotaan. Yang kalau dalam bahasa saya tadi ya, sedekah itu keramat, menolak bala, dan seterusnya. Oleh Ustadz Yusuf Mansur ini dikemas dengan bahasa-bahasa yang lebih bisa masuk ke ruang perkotaan. Keajaiban sedekah. Sedekah akan membantu kita keluar dari masalah kehidupan dan seterusnya. Ini menurut saya ya sesuai dengan yang tadi saya ceritakan. Itu dalam hasanah pengetahuan pesantren, hasanah pengetahuan umat Islam di pedesaan, kepada kiai-kiai sepuh, itu lazim dengan bahasa, dengan pilihan diksi yang sederhana, sedekah, menolak bala, dan seterusnya. Nah, Yusuf Mansur dalam pandangan saya berhasil memperkenalkan ini di kultur masyarakat yang berbeda, itu masyarakat perkotaan, masyarakat menengah ke atas. Itu berhasil. Dan menurut saya ini sangat kontributif. Yusuf Mansur itu sangat kontributif, menolong orang lain. Bayangkan, ada orang yang sekian waktu merasa menemui jalan buntu, tidak ada solusi. Tiba-tiba ketemu dia, merasa dapat harapan. Nggak ada apa-apanya masalah kamu itu. Mudah. Sedekah. Sebesar apa masalahmu, sedekahlah senilai itu. Atau 2 kali lipat, 3 kali lipat, sampai 5 kali lipat. Dijamin cepat selesai. Nggak usah putus asa. Bayangkan, ini kan membantu orang, menolong orang untuk memiliki daya tahan hidup, memiliki harapan hidup, dan itu menolong betul-betul menolong di tengah masyarakat kita. Tentu bagi yang menghadapi persoalan dan merasa mendapat sentuhan dari seorang Yusuf Mansur. Saya tidak dalam konteks memasakkan orang di luar itu. Jadi dalam pandangan saya, Yusuf Mansur sangat kontributif, berpartisipasi dan hadir di masyarakat kita. Dan ringan sekali. Orang itu kemudian menjadi merasa punya kabar gembira. Ada masa depan baru, ada lembaran baru. Nah, sampai akhirnya dalam pengamatan saya mohon maaf kalau keliru, muncul beberapa oknum yang dulunya jamaahnya kemudian merasa kecewa dan memberikan kesaksian terhadap seorang Yusuf Mansur. Dalam pandangan saya ini karena beberapa hal ya. Pertama begini, bahwa pembawa kabar, pendakwah itu sampai di level menyampaikan tips, ajaran, nasihat. Penerima nasihat, setelah menerima nasihat, pelan-pelan harus menjadi dirinya sendiri. Motivasi itu harus keluar dari dirinya sendiri. Jadi dia yakin hidup dengan menjalankan nasihat tadi. Gak bisa menyalahkan orang lain. Selama masih belum menjadi dirinya sendiri, maka tips tadi itu kualitasnya, produknya bisa berbeda. Jadi orang kemudian merasa mendapat hidayah, akhirnya masuk Islam. Nah, setelah dapat hidayah itu harus menjadi dirinya sendiri.
memilih Islam sebagai jalan hidup itu harus menjadi motivasinya dirinya sendiri. Tidak boleh menggantungkan, menyandarkan kepada orang yang menasihatkan tadi. Kalau belum menjadi dirinya sendiri, belum keluar dari motivasinya sendiri, dia akan mudah terbentur dan berubah pikiran di proses perjalanan. Begitu juga dengan nasihat, saran yang diberikan YM tadi. Kenapa kemudian ada orang kecewa? Menurut saya tidak memahami konteks ini. Tidak memahami konteks ini. Yang kedua, orang yang protes itu juga bisa jadi karena gagal memahami relasi antara jamaah dengan ustadznya, santri dengan kiainya. Bahwa relasi kiai dan santri itu harus dijaga bahkan dunia akhirat. Tetapi saya juga paham bahwa relasi kiai dan santri di era media sosial ini akan berbeda dengan pengertian santri kiai yang lebih lama, yang konvensional sebagaimana di pesantren. Relasi kiai dan santri, ustadz dan jamaahnya di era medsos ini kan yang menurut saya tidak ada ikatannya. Belum sampai di ikatan yang sesungguhnya. Mereka ketemu di dunia maya. Jadi ya sangat mungkin tidak serius, pura-pura. Sehingga ketika kemudian berubah pikiran, merasa tidak cocok itu bisa ngamuk, bisa ngambek, dan bisa bercerita yang kemana-mana. Kalau dalam konteks yang berbeda, misalnya relasi kiai dan santri di pesantren dan di pedesaan, kan cukup menjaga. Kalaupun tidak cocok itu ya tidak kemudian menceritakan keburukannya dan seterusnya dalam batas-batas tertentu. Nah, jadi yang pertama adalah tidak memahami konteks relasi guru dan murid. Yang kedua, belum menjadi dirinya sendiri ketika memutuskan mengikuti nasihat tadi, itu belum keluar dari dirinya sendiri, sehingga masih ngambang di tengah jalan, kemudian memungkinkan ketemu dengan bisikan, godaan, atau pengaruh di luar itu. Nah, kemudian apa yang bisa kita ambil sebagai nasihat? Publik harus jeli, ya, dengan maraknya informasi dan mudahnya mengakses informasi. Menurut saya, hal yang penting adalah kita harus memiliki saringan. Kita tidak tahu ketika Yusuf Mansur dan jamaahnya, mantan jamaahnya ini kemudian agak bersih tegang, mana yang hakikatnya benar. Itu waktu nanti yang akan menjawab, ya. Tetapi ada pola tadi, hubungan ustadz dengan jamaahnya, kiai dengan saya, ada hubungan itu. Ya, kita menghargai keduanya karena kita tidak tahu di balik itu apa sebenarnya yang terjadi. Tetapi dalam konteks sedekah, menurut saya sudah benar bahwa sedekah itu keramat. Itu titik. Publik kita harus jeli, hati-hati belajar dari kasus yang sudah ada. Jangan mudah terpesona, tapi juga jangan sedikit-sedikit kecewa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.